Jumpa lagi dengan saya Ahmad Kadiman di Adkar Channel. Perlukah bukti tentang adanya hari akhir? Kehidupan sesudah mati pasti adanya. Bukankah makhluk yang termulia adalah makhluk yang berjiwa? Bukankah yang termulia di antara mereka adalah yang memiliki kehendak dan kebebasan memilih? Kemudian yang termulia dari kelompok ini adalah yang mampu melihat jauh ke depan serta mempertimbangkan dampak, kehendak, dan pilihan-pilihannya. Demikian logika kita berkata. Dari sini pula jiwa manusia memulai pertanyaan-pertanyaan baru. Sudahkah manusia melihat dan merasakan akibat perbuatan-perbuatan mereka yang didasarkan oleh kehendak dan pilihan mereka itu? Sudahkah yang berbuat baik memetik buah perbuatannya? Sudahkah yang berbuat jahat menerima nista kejahatannya? Jelas tidak. Atau belum? Bahkan alangkah banyak manusia-manusia baik yang teraniaya, dan sementara banyak pula orang-orang jahat yang menikmati gemerlap dunia. Karena itu, demi tegaknya keadilan, harus ada satu kehidupan baru ketika semua pihak akan memperoleh secara adil dan sempurna hasil-hasil perbuatan yang didasarkan atas pilihan masing-masing. Untuk itu, hanya orang-orang yang beriman kepada hari akhirlah yang akan mengisi kegiatan hidupnya di dunia dengan kegiatan yang baik dan bermanfaat, baik bagi dirinya maupun orang lain. Karena mereka percaya bahwa apa yang telah diperbuatnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat kelak. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan hakikat di atas. Antara lain Quran Surat Toha, surat ke-20 ayat 15. Sesungguhnya saat hari kiamat akan datang, aku dengan sengaja merahasiakan waktunya, agar setiap jiwa diberi balasan dan ganjaran sesuai usahanya. Hari akhir menurut 3 sudut pandang. Pertama, hari akhir menurut Al-Quran. Hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran dapat dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Pertama, kiamat sugro, kiamat kecil. Ialah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran surat ketiga ayat 185 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman juhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tiada lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Sebelum terjadi hari kiamat, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut alam barzakh. Bisa dilihat Quran Surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 55-56. Barzakh adalah alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Pada masa itu ruh manusia sudah menyadari akan kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat Quran Surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 99-100. Bahkan kepada mereka yang jahat sudah diperlihatkan neraka dan siksaannya. Quran Surat Al-Mu'min surat 40 ayat 45-46. Peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah mati antara lain adalah fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada seorang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. Kedua, siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Quran Surat Al-An'am surat 6 ayat 93, Quran Surat Al-Mu'min surat 40 ayat 46, Quran Surat Fusilat surat 41 ayat 30,
Quran surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 83 sampai 89. Nikmat kubur diperuntukkan bagi orang yang baik amal ibadahnya di dunia. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 169 sampai 170 dan Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 154. Kiamat kubro atau kiamat besar. Peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadi hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Quran, di antaranya dalam Quran surat At-Takwir surat ke-81 ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Dalam Quran surat Al-Zalzalah surat 99 ayat 1 sampai 5 dijelaskan peristiwa terjadinya kiamat dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat. Dalam Quran surat Al-Qari'ah surat 101 ayat 1 sampai 5 dijelaskan keadaan manusia bagaikan anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung bagai bulu yang dihambur-hamburkan. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala. Kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan hebat. Langit pecah bergelegar, benda-benda bumi pun bertebaran laksana kabut. Sementara manusia akan kacau balau kebingungan. Hanya Allah sajalah yang maha kekal. Hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Pertama, menurut geologi, bumi terjadi dari gas yang berputar, chaos kata stroke. Setelah diam, gas itu menjadi dingin, maka gas yang berat mengendap ke bawah dan yang ringan berada di atas. Melalui proses evolusi yang sangat lama sekali, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian tengah masih panas. Zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor, yakni menyala dan hancur. Hari kiamat menurut teori fisika. Letak matahari adalah 149.597.870,7 km jauhnya dari bumi. Sinar matahari sampai ke bumi selama 8 menit 20 detik. Garis tengah matahari 1,4 juta kilometer dan luas permukaannya 616 kali 1010 km sama dengan 622.160 km. Menurut ahli fisika, energi matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya 5,7 kali 1027 kalori sama dengan 5.853,9 kalori per menit dan mampu menyala 50 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik hingga hancurlah bumi ini. Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir berpendapat bahwa telah diperlihatkan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan di dunia sebagai berikut. Pertama, peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan perantaraan daging sapi yang dipukulkan ke tubuh orang yang terbunuh. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 72 sampai 73. Yang kedua, peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas bukit. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Panggillah, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 260.
Kedua informasi di atas telah dijelaskan di dalam Al-Quran, tetapi bukan merupakan berita langsung bahwa hari akhir akan datang, melainkan informasi historis sejarah tentang peristiwa yang pernah terjadi dan menjadi bukti secara indrawi bahwa kiamat pasti datang. Periode hari akhir. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baqa. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, Yaumul Ba'ts. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Firman Allah, pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya lalu diberitahukannya kepada mereka apa saja yang mereka telah kerjakan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan semua amal perbuatan mereka padahal mereka sudah melupakannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan atas segala sesuatu. Quran surat Al-Mujadalah surat ke-56 ayat 6. Yang kedua, Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu pada mahsyar, tempat berkumpul. Firman Allah, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran surat Al-Kahfi surat 18 ayat 47. Yang ketiga, buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan, kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Firman Allah, dan diletakkan kitab, lalu akan kamu lihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, wahai celakalah kami, kitab apakah ini yang tidak melupakan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Mereka memperoleh di hadapan mereka apa-apa yang telah mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak akan menganiaya seorang pun. Quran surat Al-Kahfi surat 18 ayat 49. Yang keempat, Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Firman Allah, pada hari itu lidah, tangan, dan kaki masing-masing menjadi saksi atas perbuatan yang telah mereka kerjakan. Quran surat An-Nur surat 24 ayat 24. Tahapan selanjutnya adalah mizan. Mizan adalah timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Dan kami letakkan timbangan yang tepat, adil pada hari kiamat, dan tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit. Dan jika amalan itu hanya seberat zarah, pasti kami berikan pahalanya, dan cukuplah kami saja yang memperhitungkannya. Quran surat Al-Anbiya surat 21 ayat 47. Yang berikutnya, As-Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati As-Sirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Rasulullah SAW bersabda, terbentanglah jembatan As-Sirat itu di antara dua tepi neraka Jahanam. Hadis riwayat Muslim. Yang berikutnya adalah Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Firman Allah, pada hari itu tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak seorang pun dirugikan pada hari tersebut.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cepat perhitungannya. Quran Surat Al-Mu'min Surat 40 ayat 17. Yang berikutnya adalah balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itu terbagilah manusia menjadi dua golongan. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah, pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Surga disediakan Allah sebagai karunia kepada hambanya. Bisa dilihat Quran Surat Al-Hadid Surat 69 ayat 21-24 dan Surat Al-Waqiah Surat 56 ayat 8-40. Balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela dan kafir terhadap Allah, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah, maka akan menerima balasan yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya pula. Sebagian kegetiran dan kerasnya siksa neraka digambarkan melalui firman Allah dalam Quran Surat Al-Ghasyiyah Surat 88 ayat 4-7. Memasuki api yang sangat panas neraka, diberi minuman dengan air dari sumber yang sangat panas. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Demikianlah materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.